siapa saja yang masih berada di luar rumah di atas jam 10 malam akan dipastikan bertemu dengan hantu Nabila. Bapak-bapak itu menemukan potongan tubuh dari perut bagian bawah sampai kaki. Orang yang berpapasan dengannya akan digeret menuju suatu aliran sungai dan hantu ini berteriak menyuruh orang itu untuk mencarikan kepalanya. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen cerita horor nih. Seperti biasa kalau di segmen cerita horor, gue selalu bawain cerita-cerita yang menurut gue sangat bagus. Kali ini gue mau bawain lagi cerita dari tweet horor Twitternya Emak, atau ID Twitternya di @desiprayogo1. Makasih banget nih Mak udah ngizinin kita bawain ceritanya lagi. Buat teman-teman yang suka cerita horor, coba aja mampir-mampir ke Twitternya Emak. Kali ini gue mau bawain cerita dari salah satu narasumbernya Emak bernama Mas Yahya. Mas Yahya ini tinggal di salah satu desa di Ambon. Itu tahun 2005 ya. Kalau sekarang Mas Yahya ini udah tinggal di daerah Surabaya. Jadi saat itu di sekitar tahun 2005 sampai 2017, desanya ini gempar dengan teror salah satu makhluk yang cukup mengerikan nih. Jadi makhluknya ini adalah arwah dari korban mutilasi. Nama sosok hantu ini biasa disebut dengan nama hantu Nabila. Saat itu Mas Yahya itu masih menjalani pendidikan di salah satu instansi pemerintahan. Gak bisa gue sebutin di sini. Nah untuk selengkapnya teman-teman bisa dengerin gue cerita sampai habis ya. Dan sebelum masuk ke ceritanya gue mau infoin lagi nih, kalau sekarang Lentera Malam udah hadir di TikTok. Nah buat kalian yang suka main TikTok, coba mampir-mampir ke TikToknya Lentera Malam. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Karena di situ gue dan tim Lentera Malam yang lain, termasuk Jamal, udah bikin konten-konten tentang cerita-cerita horor pendek yang kemungkinan besar nggak kita upload di YouTube. Jadi di TikTok itu agak sedikit berbeda lah sama konten yang ada di YouTube. Dan tujuan gue sama Jamal supaya pasukan Lentera Malam nggak bosan lah sama Lentera Malam. Jadi kedepannya gue sama Jamal bakal bikin banyak hal-hal baru tentang dunia perhororan ini, biar kalian nggak bosan sama Lentera Malam dan tetap setia sama kita. Yaudah, biar openingnya gak kelamaan, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Narasumber kali ini bernama Yahya, atau lebih akrabnya disapa Mas Yahya. Mas Yahya ini bekerja di salah satu instansi pemerintahan di Ambon, tapi sekarang sudah pindah tugas di Surabaya. Kali ini Mas Yahya ingin membagikan pengalaman pribadinya saat berhadapan langsung dengan hantu Nabila yang diduga sebagai korban mutilasi. Hantu Nabila ini sempat menggemparkan salah satu desa di kota Ambon, yaitu desa tempat Mas Yahya ini tinggal. Kejadiannya itu kisaran tahun 2015 silam nih. Mas Yahya bercerita saat itu dia masih menjalani pendidikan di Ambon. Malam itu Mas Yahya terpaksa harus pulang malam di atas jam 10 malam karena tuntutan dari tempat Mas Yahya ini menimba ilmu. Menurut penuturan Mas Yahya, siapa saja yang masih berada di luar rumah di atas jam 10 malam akan dipastikan bertemu dengan hantu Nabila. Sampai-sampai sekitar tahun 2015 sampai tahun 2017, di desa tempat tinggal Mas Yahya ini tidak ada yang berani keluar rumah di atas jam 10 malam. Kalaupun ada yang pulang malam, pasti mereka memilih untuk numpang tidur di rumah temannya atau saudara lain yang lokasinya di luar desa tersebut. Menurut kesaksian orang-orang yang benar-benar melakukan kontak langsung dengan hantu Nabila itu, mereka berkata kalau hantu ini sangat mengerikan, di mana orang yang berpapasan dengannya akan digeret menuju suatu aliran sungai yang terhubung dengan laut. Lalu dilempar ke dalam air dan hantu ini berteriak menyuruh orang itu untuk mencarikan kepalanya. Yang konon katanya sampai saat ini belum diketemukan bagian kepala dari
hantu Nabila itu. Sekarang kita kembali lagi ke momen pengalaman pribadinya Mas Yahya ya. Saat itu Mas Yahya menganggap bahwa kisah tentang hantu Nabila ini hanyalah mitos belaka. Padahal temannya sudah menyarankan dia untuk tidur saja di kamar asrama. Tapi Mas Yahya ini menolak dan memilih untuk tetap pulang saat itu. Dengan alasan seragamnya sudah kotor dan waktunya untuk dicuci dan ganti lagi yang baru. Karena Mas Yahya ini tipe orang yang keras kepala, jadi temennya pun gak bisa berbuat apa-apa dan membiarkan Mas Yahya ini pulang. Dia pulang dengan mengendarai motor bebeknya. Awalnya semua berjalan baik-baik saja. Sampai ketika Mas Yahya mulai memasuki daerah desanya. Info sedikit nih, kalau kita mau masuk ke desanya Mas Yahya ini, kita akan disambut dengan lapangan bola di sebelah kanan dan rumah kosong di sebelah kiri. Rumah inilah yang terkenal sebagai tempat mutilasi hantu Nabila. Awalnya semua baik-baik saja, sampai saat Mas Yahya ini hampir selesai melewati rumah itu. Jok belakang motor Mas Yahya tiba-tiba terasa seperti ada yang menaiki. Padahal motornya sedang berjalan dengan kecepatan 80 km per jam. Di situ Mas Yahya coba menengok ke spion kirinya. Ternyata di situ terlihat ada sesosok perempuan dengan rambut panjang sedang duduk di jok belakang motornya Mas Yahya. Karena Mas Yahya ini ketakutan, dia langsung berhenti dan turun dari motornya. Kemudian dia lari sekencang mungkin meninggalkan motornya. Sedangkan hantu ini tetap mengikuti Mas Yahya sambil berjalan terseok-seok. Karena memang kaki kiri hantu ini terlihat patah. Tapi Mas Yahya tetap berlari sekuat tenaganya. Tak lama Mas Yahya pun sampai juga di rumahnya. Dan dia langsung ngedor-ngedor pintunya sampai akhirnya dia dibukakan pintu oleh ayahnya. Nah, karena ayahnya sepertinya sudah tahu apa yang sudah dialami sama anaknya itu, setibanya di rumah, Mas Yahya langsung disuruh mandi oleh ayahnya agar tidak diikuti oleh si hantu Nabila itu lagi. Teror ini berlangsung hampir 2 tahun lamanya. Kejadian ini berawal di bulan Oktober tahun 2015 silam, semenjak ditemukannya potongan tangan kanan dan kaki kiri di sebuah tempat sampah yang lokasinya ada di depan desa tersebut. Potongan tubuh itu ditemukan dengan kondisi terbungkus daun pisang. Yang menemukan potongan tersebut itu adalah anak kecil yang hendak pulang sekolah. Anak kecil ini adalah anak dari salah satu tetangganya Mas Yahya di desa tersebut. Tak lama setelah penemuan potongan tubuh tersebut, warga langsung melapor ke pihak kepolisian. Tak lama berselang, polisi pun datang dan melakukan evakuasi potongan tubuh itu. Setelah menyisir setiap jalan dekat tempat ditemukan potongan tubuh tersebut, polisi mencoba untuk mendobrak pintu salah satu rumah yang dilewati Mas Yahya malam itu. Polisi kaget karena di dalam rumah itu sangat berantakan dan banyak darah berceceran di mana-mana. Polisi pun dibuat makin tercengang dengan ditemukannya seonggok badan yang hanya terdiri dari leher sampai perut saja, dengan tangan kiri yang masih nyambung ke badannya. Hasil identifikasi menjelaskan bahwa itu adalah tubuh milik seorang perempuan yang diperkirakan usianya sekitar 30-35 tahun. Polisi menyimpulkan kemungkinan tangan yang sebelumnya ditemukan di awal itu adalah gabungan dari badan ini yang ditemukan di rumah itu. Polisi pun lalu membawa semua potongan tubuh itu ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Akhirnya polisi memasang area tersebut dengan garis polisi. Sejak kejadian penemuan potongan tubuh itu, rumah tempat ditemukan potongan tubuh tersebut pun mendadak menjadi terkenal angker. Warga sekitar lebih